Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, di video kali ini kita akan membahas salah satu anak kelas Hamamelidae. Dengan adanya video ini, diharapkan para penonton dapat mengetahui bagaimana karakteristik umum dan contoh spesifik dari tumbuhan anak kelas Hamamelidae. Tapi sebelum kita ke videonya, yuk perkenalkan dulu dengan kami, mahasiswa pendidikan biologi kelas E angkatan 2022 dari kelompok 1 yang tentunya baik hati dan tidak sombong. Yang pertama, saya sendiri Dimas Aji Saputra dengan NIM A221222075, kemudian Heni Chandra dengan NIM A221222098, berikutnya Filza Rizka Nurhandayani dengan NIM A221222070, kemudian Indri dengan NIM A221222123, kemudian yang terakhir Azizatul Hasanah dengan NIM A221222066. Sekarang yuk kita lihat bagaimana pembahasan karakteristik umum, klasifikasi internal, dan contoh spesifik dari anak kelas Hamamelidae. Yang pertama ada karakteristik umum. Hamamelidae merupakan tumbuhan dikotiledon berhabitus pohon dan herba yang merupakan anak kelas terkecil dalam Magnoliopsida, terdiri dari 11 bangsa, 24 suku, dan kira-kira 3.400 jenis. Karakteristik anak kelas Hamamelidae yaitu daun tunggal dan kadang-kadang majemuk pinnatus atau clematis. Bunga umumnya anemophilos atau penyerbukan dengan bantuan udara, tapi tidak jarang yang entomophilos atau penyerbukan dengan bantuan serangga. Bunga seringkali kecil dan tidak menarik perhatian atau tereduksi, umumnya apetal atau tidak bermahkota, tanpa perian, kadangkala seperti sisik, petal kalau ada jelas terlihat. Terdapat 2 stamen, kadang juga sering dengan perpanjangan polen atau serbuk sari, berintih 2 atau binukleat atau serbuk sari berintih 3, atau juga trinukleat. Banyak peratur atau area yang tipis pada eksim yang berhubungan dengan perkecambahan polen, dan 3 beberapa aperatur. Dan yang kedua, klasifikasi internal. Berikut merupakan klasifikasi internal dari anak kelas Hamamelidae, yaitu Regnum plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Hamamelidales. Dan yang ketiga itu ada contoh spesies tumbuhan. Ada beberapa contoh tumbuhan yang termaksud dalam tumbuhan anak kelas Hamamelidae, yaitu yang pertama, pohon roda atau Rhododendron arelioides adalah pohon cemara atau semak dari Asia dan satu-satunya spesies yang masih hidup dalam genus tersebut. Tumbuhan tinggi 10-20 kaki dan lebar serta lebih tinggi jika dipangkas seperti pohon di habitat aslinya. Dapat tumbuh hingga 60 kaki dengan diameter batang 16 kaki. Dan yang kedua, pohon nangka atau Arthropus heteropolus. Identik dengan buah yang berbentuk bulat dengan kulit buah nangka berduri dan berwarna hijau kekuningan ketika matang, dengan buah yang manis berwarna kuning. Yang ketiga ada pohon cemara gunung atau Chaucerina johnsoniana, pohon yang tumbuh hingga tinggi dengan kedaunan yang terdiri dari ranting-ranting, banyak cabang dengan warna daun hijau. Pada bagian ini saya akan menyimpulkan materi-materi yang telah dibahas sebelumnya oleh teman-teman saya mengenai anak kelas Hamamelidae. Tumbuhan anak kelas Hamamelidae merupakan anak kelas terkecil dalam Magnoliopsida, terdiri dari tumbuhan dikotiledon dengan habitus pohon dan herbanya, yang merupakan anak kelas yang terkecil dalam Magnoliopsida, dan ini muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode Kretasius, bahwa yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang bereduksi. Dan ini juga sering dikatakan uniseksual, kecuali beberapa taxa dari bangsa Urticales kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu, dan sering suku-sukunya mempunyai jenis-jenis yang jumlahnya relatif sedikit. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan
Hamamelidae, yaitu yang pertama, perhiasan bunga tidak ada atau tidak terdiferensiasi. Kemudian yang kedua, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Kemudian ada mempunyai ovul tunggal, dan terakhir dalam beberapa fase evolusinya Hamamelidae mulai menggunakan tanin sebagai senyawa kimia untuk bertahan terhadap herbivora. Adapun tumbuhan dalam anak kelas Hamamelidae memiliki manfaat utama. Yang pertama, penggunaan tanin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivora. Kemudian yang kedua, penggunaan sebagai sumber bahan-bahan industri. Kemudian yang ketiga, penggunaan sebagai sumber bahan baku obat-obatan. Kemudian yang keempat, penggunaan sumber bahan baku makanan. Dan yang terakhir, penggunaan sebagai sumber tanaman hias perawatan di rumah.